Begitu. Ya, Silakan Dokter Susi, monggo. ya, terima kasih. Ya, selamat weekend semuanya. Ya, kita selalu semangat ya weekend-weekend belajar. Ya, jadi hari ini memang benar kita akan bahas fokus pada salah satu probiotik yang ada pada usuk-usi ya. Nah, ini yang bakteri ini, Lactococcus lactis. Ya, sebentar. Lactococcus lactis. Ya, ya, jadi Lactococcus lactis ini merupakan salah satu probiotik yang bisa diambil ya sumbernya itu dari sebetulnya banyak makanan fermented food ya, misalnya kimchi ya, lalu berbagai macam jenis produk seperti keju-kejuan ya, dan juga dairy produk. Akan tapi juga banyak ditemukan di perut ikan. Nah, kebetulan kalau yang di AFC ini yang kita gunakan adalah dari perut ikan salmon gitu ya. Nah, karakteristik bakterinya, bakteri ini sebentar ini kayaknya harus ditutup ya. Caranya gimana nih tutupnya? Eh, Catatan. Nah, jadi Lactococcus lactis ini merupakan bakteri gram positif ya, dan biasa secara tradisional digunakan dalam produksi butter, keju gitu ya. Dan bentuknya dia cenderung berupa batang gitu ya, dan merupakan kelompok bakteri Bacilli dan Lactobacillus, sebenarnya masuk dalam apa, laktik aksid bakteria ya, yang dia memproduksi salah satunya asetat. Nah, di sini secara modern bakteri ini sekarang banyak diminati oleh para peneliti ya, karena bisa digunakan untuk terapi dan juga untuk vaksin ya. Akan tapi dalam sejarahnya banyak digunakan dalam produksi makanan fermentasi dan digolongkan sebagai bakteri yang aman. Jadi secara umum diketahui aman gitu ya. Nah, dalam terapi penyakit ya, Lactobacillus lactis ini digunakan untuk membawa protein yang digunakan untuk terapi targeted. Nah, terapi targeted ini bisa dilakukan pada banyak penyakit, bukan hanya misalnya untuk penyakit kanker gitu ya, tapi juga penyakit autoimun. Nah, ini yang menarik ya. Jadi Lactobacillus lactis ini bisa digunakan untuk penyakit seperti autoimun. Nah, dalam hal mencegah penyakit infeksi ya, eh, Lactobacillus Lactococcus lactis ini diketahui dapat menghambat bukan hanya pertumbuhan bakteri ya kan, tapi juga virus ya. Jadi beberapa penelitian membuktikan bakteri-bakteri seperti misalnya ya Pseudomonas, Vibrio cholera misalnya ya, itu bisa dihambat pertumbuhannya dan dihambat pergerakannya. Jadi bukan hanya menghambat pertumbuhan, tapi juga gerakan dari bakteri itu dihambat. Nah, beberapa penelitian yang lain membuktikan salah satu mekanismenya adalah dengan memproduksi asetat yang itu akan mengurangi pH di dalam sel bakteri itu. Ya, contohnya pada bakteri Salmonella ya, di mana dengan mengurangi pH dalam sel maka bakteri itu tentunya akan mati gitu ya, dan juga mengurangi geraknya, yaitu dengan merusak bakteri yang mempunyai istilahnya flagela. Flagela itu kayak semacam ekor gitu ya, yang membuat bakteri itu bergerak bisa lebih cepat gitu. Nah, pada pada kultur bersama dengan Lactobacillus lactis, maka bakteri-bakteri yang seperti ini dia akan dihambat pergerakannya. Nah, lalu yang menarik adalah Lactobacillus lactis ini juga digunakan untuk terapi penyakit autoimun tadi ya. Salah satunya adalah penyakit inflammatory bowel disease ya. Jadi peradangan pada usus ya, usus besar di mana itu terjadi karena penyakit autoimun dan gejalanya adalah diare kronik. Nah, ternyata Lactobacillus lactis ini sekarang dimodifikasi ya, dapat membawa beberapa protein ya, seperti misalnya interleukin 10 gitu ya, beberapa sinyal-sinyal yang dibutuhkan untuk anti peradangan ya. Jadi
Lactobacillus lactis ini dapat menurunkan peradangan dan juga bisa digunakan untuk terapi penyakit autoimun. Ya kan, tapi tentunya Lactobacillus lactis yang digunakan ini sudah dimodifikasi. Nah, ini contoh beberapa penelitian yang membuktikan bahwa Lactobacillus lactis ini digunakan untuk terapi pada berbagai macam penyakit. Ya, jadi untuk diabetes, untuk Crohn disease, ya, untuk alergi makanan, juga untuk mengurangi peradangan karena alergi, ya, pada saluran napas, ya. Jadi bukan hanya pada pencernaan, ya kan, tapi juga pada saluran napas, ya. Contohnya di sini dengan memberikan eh, apa namanya Lactococcus lactis yang sudah dimodifikasi membawa sitokin interleukin 10, ya. Dan ternyata terbukti dengan pemberian Lactococcus lactis ini dia dapat mengurangi peradangan dengan melalui berbagai mekanisme, yaitu dengan meningkatkan, misalnya di sini untuk diabetes adalah meningkatkan eh, sel T yang dia mengkontrol peradangan, yaitu sel T regulator, ya namanya, ya. Lalu juga digunakan sebagai kombinasi, ya, untuk obat per oral, ya. Eh, Misalnya untuk diabetes di sini, ya, dia digunakan bersama insulin, ya. Lalu juga digunakan untuk mengurangi aktivitas penyakit Crohn disease. Crohn disease ini yang mirip-mirip dengan inflammatory bowel disease, ya kan, tapi di sini apa namanya merupakan penyakit penyakit autoimun juga yang dia kecenderungannya menyebabkan pembesaran dari organ-organ limfoid atau apa namanya getah bening yang ada di dalam usus, ya. Nah, lalu pada alergi pada saluran napas, ya, ternyata dia menurunkan peradangan pada paru, ya, menurunkan produksi lendir dan juga mengurangi sel-sel yang meningkatkan peradangan, ya. Contohnya di sini sel eosinofil, ya, dan dia juga menurunkan antibodi yang meningkatkan alergi. Contohnya imunoglobulin E dan imunoglobulin G1. Nah, lalu pada penyakit eh, kolitis yang lain, bukan hanya peradangan pada usus, tapi bukan karena autoimun, gitu ya, karena misalnya zat kimia di sini, ya, ternyata dia juga melindungi, ya. Jadi dia menurunkan eh, dampak dari penurunan berat badan, ya, lalu menurunkan skor aktivitas penyakitnya dan juga menurunkan peradangan, ya. Jadi dia bersifat anti radang, ya. Nah, lalu dia juga bisa untuk peradangan karena misalnya pertumbuhan bakteri-bakteri patogen, ya, seperti Enterobacteria gastroenteritis di sini, ya. Nah, di sini dia berfungsi salah satunya adalah menjaga keutuhan dari usus, ya. Jadi kesehatan dari dinding ususnya, gitu ya. Kemudian juga mengurangi misalnya kecemasan. Jadi orang-orang dengan peradangan pada usus kan bisa bisa jadi juga mempunyai gejala depresi, gejala kecemasan yang kita anggap itu sebagai penyakit jiwa, gitu ya. Akan tapi ternyata di sini berkaitan dengan peradangan dan itu ternyata bisa juga menurunkan kecemasan karena peradangan, ya. Nah, lalu eh, di sini pada penelitian yang lain di sini juga menurunkan apa nih, ya, menurunkan pertumbuhan kanker. Nah, ini contohnya pada kanker yang dipicu karena HPV, ya. Ini biasanya misalnya penyakit kanker nasofaring dan kanker serviks, ya. Di mana ternyata Lactococcus lactis yang membawa interleukin 17 itu bisa melindungi dari kanker yang diinduksi oleh virus, ya. Nah, yang lainnya untuk terapi kanker. Ya, jadi Lactobacillus lactis ini juga digunakan untuk terapi kanker, yaitu dengan memodifikasi bakteri ini membawa
membawa plasmid yang mengandung peptida, ya, yang mengandung peptida yang dia menghambat pertumbuhan kanker. Jadi pertumbuhan kanker yang dihambat pun di sini penelitiannya bukan hanya kanker kolorektal ya, tapi kanker eh, usus besar ya, akan tapi juga kanker yang lainnya. Contohnya di sini ada kanker paru ya, kanker kolon, kanker lambung, kanker payudara, dan juga kanker hati. Nah, ini beberapa penelitian ya yang menunjukkan bahwa ternyata pemberian probiotik seperti Lactococcus lactis ya tadi yang dimodifikasi, dia digunakan untuk pengobatan kanker. Nah, yang menarik lagi sekarang adalah penggunaan Lactococcus lactis untuk vaksin. Nah, ini beberapa penelitian yang lain juga sebelum vaksin ya. Ini penggunaan Lactococcus lactis untuk meningkatkan daya tahan tubuh dari ikan ya, lalu dari binatang coba yang lain gitu ya. Contohnya dari apa namanya tikus gitu ya, di mana ternyata pemberian Lactococcus lactis itu dia akan meningkatkan respon imun terhadap virus ya, jadi meningkatkan daya tahan tubuh kita terhadap infeksi virus ya. Nah, eh, ini ada beberapa penelitian yang lain juga membuktikan bahwa Lactococcus lactis itu dia juga meningkatkan imunostimulasi activity ya dari apa namanya tikus yang diberi Lactobacillus lactis ya. Jadi dia bukan hanya bersifat anti radang ya, tapi dia juga bisa meningkatkan sistem imun ya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa Lactococcus lactis itu sekarang digunakan sebagai salah satu bakteri baik yang digunakan untuk vaksinasi. Ya, vaksinasi itu sekarang perkembangannya sangat pesat, di mana eh, yang digunakan bukan lagi bakteri patogen, ya, tapi bakteri baik. Nah, di mana vaksin ini tidak disuntikkan ya kan, tapi dipaparkan pada area-area yang dalam tubuh kita itu area itu hanya terdapat di beberapa bagian. Contohnya kalau di hidung kita itu ada yang namanya nasopharyngeal associated lymphoid tissue, ya biasanya vaksinnya berupa disemprot-semprot atau ditetes gitu ya. Di mana di dalam area itu ada lokasi di mana memungkinkan bakteri itu terpapar pada sel-sel imun seperti makrofag dan juga sel dendritik sel dan pada M sel namanya ya, di mana itu akan memicu sistem imun secara sistemik. Jadi pemberiannya hanya di satu tempat, misalnya hanya diminum atau ditetes pada hidung gitu ya, tapi dia dampaknya bisa ke seluruh tubuh kita. Nah, ini saat ini pengembangannya vaksin ini bukan hanya untuk vaksin-vaksin apa new emerging disease ya, contohnya untuk SARS-CoV gitu ya. Akan tetapi juga untuk vaksin-vaksin misalnya virus-virus yang kita ketahui sudah ada di vaksinnya ya. Nah, contohnya di sini dengan memberikan beberapa macam jenis plasmid yang nanti diharapkan akan digunakan untuk vaksinasi ya. Nah, ini beberapa contoh penggunaan untuk flu Singapura ya. Food and Mouth Disease virus ini kan flu Singapura nih sebetulnya ya. Nah, lalu penggunaan untuk SARS-CoV ya, eh, ini ini per oral dan intranasal. Jadi ada yang diminum, ada yang diteteskan pada hidung ya. Nah, jadi Lactococcus lactis ini diketahui banyak sekali manfaatnya dan eh, dalam produk kita makanya salah satu bakteri yang kita unggulkan adalah Lactococcus lactis ya, dan diketahui bahwa bakteri ini juga bersifat food grade ya, jadi tidak membahayakan dan itu sudah digunakan dalam industri fermented food ya, yang sudah ibaratnya sudah mendarah daging dipraktekkan di banyak negara ya, bahkan di Indonesia kita punya misalnya dadih. Dadih itu eh, apa
yogurt kental ya. Kalau kita kenal misalnya di supermarket tuh ada Greek yogurt. Kalau di Indonesia ada yang namanya dadih. Dadih itu dia biasanya dari susu kerbau dan dia difermentasi dalam secara sederhana dalam bumbung. Bumbung itu dari bambu biasanya ya. Dan biasanya starter bakterinya hanya menggunakan daun-daunan karena ternyata daun-daunan itu juga mengandung bakteri ya. Misalnya kayak seperti daun apa jati, lalu daun eh, pisang ya, lalu daun waru ya, di mana dengan hanya menutup ya, menutup bumbung itu dengan daun itu ya, dengan suhu yang difermentasi dengan suhu yang sesuai sekitar ya 70 sampai 80 derajat gitu ya, itu bisa memicu perubahan pada susu kerbau tadi menjadi yogurt. Nah, di mana dari situ kita nanti bisa mendapatkan sumber dari Lactococcus lactis itu, gitu ya. Jadi Lactococcus lactis itu tidak hanya pada perut ikan ya, tapi juga pada tadi apa namanya eh, produk-produk dairy produk seperti keju dan juga pada yogurt ya. Nah, kalau keju ya ada keju brie, ada keju camembert gitu-gitu ya. Jadi yang mengandung laktokokus laktis rata-rata itu kalau kalau makanan fermentasi misalnya sauerkraut ya, lalu kimchi ya itu juga banyak mengandung laktokokus laktis dan juga acar-acaran ya ada pickle macam-macam pickle gitu. Nah, mungkin kita lanjutkan dengan diskusi silakan kalau mau ada pertanyaan. Kita diskusi aja ya. Silakan kalau mau ada yang bertanya. Ada pertanyaan dari siapa nih? Dadih ya. Jadi tadi biasanya dari ini apa? Dari bumbung ya, lalu dari susu kerbau, lalu dimasukkan ke dalam bumbung atau bambu. Nah, lalu ditutup dengan daun pisang ya. Difermentasi dalam suhu sekitar 70 sampai 80 ya. Nah, ya sebaiknya eh, kurang lebih 20 jam ya. Salam kenal semuanya ya dari Cimahi, dari Semarang, dari mana lagi nih? Dari Bali, dari Batam Kepri ya, Masya Allah. Jadi saya kemarin juga tanggal berapa itu ke Batam itu? Ya, ada pertanyaan? Silakan Bu Dedeh. Ada yang bertanya tentang mengatasi usus yang kotor. Ya, ya, usus yang kotor memang kita harus melakukan upaya detoksifikasi ya. Jadi BAB kita itu mencerminkan bagaimana kondisi usus kita ya. Nah, bagaimana BAB yang sehat? BAB yang sehat adalah BAB yang warnanya kuning kecoklatan atau ya sesuai makanan kita. Kalau makanan kita banyak misalnya buah naga gitu ya, warnanya kan seperti buah naga gitu ya. Akan tapi selain warna juga konsistensi ya. Konsistensinya misalnya seperti apa namanya padat ya, padat seperti sosis ya. Jadi ya sebenarnya nggak kenyal ya, tapi padat bentuknya seperti sosis ya. Jadi bentuknya itu cenderung padat lalu panjang gitu ya. Dan mungkin kalau misalnya ada sisa-sisa makanan yang tidak tercerna dengan baik juga mungkin ada semacam butiran-butiran tapi masih dalam toleransi ya itu kalau kita mau lihat seperti coklat beng-beng gitu ya. Nah, lalu kalau yang ususnya nggak sehat biasanya warnanya ya warnanya itu dia
cenderung kehitaman atau mungkin ada darahnya ya. Dan darah ini eh, warna hitam itu bisa berupa dari darah ya, biasanya pada perdarahan dari saluran cerna bagian atas. Nah, kalau dia darahnya cenderung segar, nah itu berarti dari perdarahan di saluran cerna bagian bawah. Nah, kemudian selain warna juga tadi bentuknya ya. Kalau hitam, kemudian dia keras, kemudian ada butiran-butiran seperti apa tinjanya kambing. Nah, itu berarti ada gangguan pergerakan usus yang sangat parah ya biasanya ya. Dan eh, itu merupakan tanda yang harus kita waspadai. Kemungkinan ada apa pertumbuhan kanker atau tumor di dalam usus ya. Maka kalau seperti itu jangan tunggu terlalu lama, ya harus periksa kepada dokter. Nah, lalu tanda yang lain kalau misalnya dia hitam seperti petis ya, hitam seperti petis ini juga berbahaya dan ini biasanya berkaitan dengan perdarahan saluran cerna. Eh, Mungkin ada kaitannya dengan penyakit pada hati ya, mungkin pada eh, apa usus sendiri ya. Lalu kalau warnanya cenderung justru pucat ya, warnanya putih gitu ya, itu biasanya karena gangguan pada kandung empedu ya. Nah, lalu kalau dia kuning tapi dia seperti remahan gitu ya, seperti remahan kentang gitu ya, emas potato. Nah, itu berarti ada peradangan ya. Apalagi kalau dia encer ya. Nah, selain dari penampakan BAB-nya juga dari frekuensinya ya. Berapa sering kita BAB ya. Normalnya itu adalah 1 sampai 2 kali sehari. Nah, kalau lebih dari 3 kali, kalau pada orang dewasa tentu itu sudah dianggap diare ya. Nah, lalu juga pada apa namanya anak-anak hati-hati ya. Kalau anak-anak masih ASI biasanya BAB-nya lebih sering ya, dan itu normal ya. Biasanya bisa sampai 7 kali. Nah, maka kalau lebih dari 7 kali, maka itu dianggap sebagai diare gitu ya. Ini ada pertanyaan tentang apakah mungkin bisa terjadi alergi. Ya, alergi karena probiotik itu sangat jarang, ya. Akan tapi perlu kita perhatikan kalau kita mempunyai leaky gut, ya, jangan eh, mudah menggunakan bakteri-bakteri liar, ya, misalnya dari fermented food, gitu ya, karena kalau kita mengalami leaky gut dan terjadi imunosupresi ya bakteri-bakteri yang dari fermentasi liar itu kita nggak tahu juga ya itu komposisinya bagaimana ya maka ada baiknya kita berhati-hati kalau misalnya kita mempunyai tanda-tanda leaky gut ya eh ada pertanyaan lagi sebentar tentang penyakit paru dan dipompa berupa cairan istilahnya apa ya dokter? Oh, maksudnya eh, ini ya, bukan paru-parunya dipompa berupa cairan ya. Mungkin pembersihan hidung ya itu dengan nasal nasal drainase ya. Jadi membersihkan hidung itu sangat penting ya karena itu juga akan menyeimbangkan bakteri-bakteri dalam hidung ya. Kalau kalau orang Islam kan biasa itu ya membersihkan hidung dengan berwudu itu biasanya setiap kali wudu kan kita harus menyela-nyela hidung kita dengan air wudhu ya kan tapi kalau dalam prosedur nasal drainase ini yang digunakan eh, air yang bergaram ya dengan harapan dia akan mengurangi lendir ya kemudian ya dengan harapan kalau lendir keluar adalah dengan akhirnya terjadi eh, apa namanya hidung yang lebih lebih tidak tersumbat ya lalu juga
ekosistem bakterinya akan menjadi seimbang begitu. Nah, infeksi karena paru-paru itu bisa saja terjadi bukan hanya karena bakteri, bisa juga karena virus, bisa juga karena jamur. Dan paru-paru itu tidak steril. Ya, kalau selama ini kita berpikir paru-paru itu kita steril, tidak ya. Paru-paru kita tidak steril, bahkan kalau kita tinggal di daerah endemi tuberkulosis, tentunya paru-paru kita juga akan mengandung Mycobacterium tuberculosis ya. Akan tetapi orang yang mempunyai sistem imun yang seimbang, tidak ada hipersensitivitas, tidak punya kelainan tidak punya variasi genetik yang mendukung untuk terjadinya eh, misalnya TBC gitu, dia tidak akan terkena. Ya biasanya TBC itu terjadi salah satunya karena yang namanya hipersensitivitas. Karena kita punya hipersensitivitas terhadap Mycobacterium tuberculosa ya. Jadi TBC itu terjadi karena hipersensitivitas tipe 4. Seperti virus, ya virus juga bisa ya memicu hipersensitivitas pada individu yang rentan. Individu yang rentan ini biasanya adalah individu-individu yang memang sudah punya variasi genetik yang membuat dia lebih rentan terkena penyakit. Jadi kita terinfeksi sesuatu itu sebetulnya tidak terinfeksi karena paparan saja ya, akan tetapi berkaitan juga dengan kerentanan kita ya, faktor kita, kerentanan kita ya. Seperti misalnya COVID ya, COVID itu berhubungan dengan beberapa polimorfisme gen ya. Contohnya pada DR HLA-DR dan beberapa gen yang menyandi eh, sinyal-sinyal seperti sinyal TNF ya. Ada banyak penelitian tentang itu dan seperti halnya TBC pun demikian ya. Jadi ada ternyata gangguan sinyal yang berkaitan dengan genetik ya. Dan seperti COVID ini eh, yang dipicu nanti yang namanya hypersensitivity pneumonitis. Dan hypersensitivity pneumonitis ini tidak hanya bisa dipicu oleh karena SARS-CoV ya. Kalau kita mengenal ada SARS-CoV-1, SARS-CoV-2, MERS-CoV ya. Influenza pun bisa. Influenza A, influenza B, hemophilus influenza, adenovirus ya, rhinovirus, rotavirus ya. Itu bisa ya. Jadi bukan hanya karena SARS-CoV ya, dan diagnosis ini membutuhkan diagnosis apakah virus yang memicu, apakah bakteri yang memicu. Itu membutuhkan bukan hanya PCR ya kan, tapi dengan teknologi yang terbaru yaitu dengan yang namanya next sequencing generation ya. Ada pertanyaan lagi tentang cara cek kondisi usus ya. Setelah bertahun-tahun ada nyeri pada anus dan sudah operasi embryo namun saat ini sudah membaik dengan suba usus ya. Ya caranya salah satunya adalah dengan melihat BAB kita itu yang paling sederhana. Kalau yang lainnya bisa dengan pemeriksaan eh, ya feses ya. Tinja kita nanti diperiksa apakah ada dysbiosis tadi ya. Lalu apakah ada darah, kemudian mungkin tingkat keasamannya. Tapi yang paling sederhana adalah dengan melihat BAB kita. Ya kalau ada riwayat operasi ambeien ya bisa jadi karena di situ ada pembuluh darah yang dia melebar ya. Biasanya kalau operasinya itu mungkin mengambil banyak jaringan, tentu akan timbul jaringan parut. Nah, mungkin nyerinya itu karena jaringan parut ya. Nah, untuk mengatasi nyerinya ya tentunya mungkin kita harus mengkonsumsi sesuatu yang mengurangi nyeri ya, atau dengan cara ya tadi menjaga pola makan kita ya, sehingga pola makan kita itu tidak menyebabkan sembelit ya, jadi tidak boleh sembelit orang yang kena ambeien itu ya. Dan eh, apa namanya kita juga bisa merangsang saraf kita ya untuk eh, menjaga gerakan usus kita baik ya, saraf vagus namanya ya. Saraf vagus itu adalah saraf yang
terpanjang ya dari otak kita menuju ke banyak organ termasuk ke usus ya, di mana dengan merangsang saraf vagus maka gerakan usus itu akan membaik ya, dan peradangan pada usus akan menurun, akan terjadi peningkatan serotonin ya. Serotonin itu salah satu neurotransmitter yang digunakan untuk produksi hormon-hormon bahagia kita ya. Lalu juga untuk apa namanya, eh, produksi melatonin yang bersifat antioksidan dan banyak digunakan untuk perbaikan sel kita ya. Kemudian ada pertanyaan lagi tentang tadi berkaitan dengan gerakan usus ya. Jadi kita bisa merangsang saraf vagus kita. Biasanya orang-orang yang membutuhkan pencahar dan apa namanya, gerakan ususnya kurang baik itu terjadi karena kurang gerak ya. Maka exercise itu adalah salah satu cara untuk menjaga gerak usus kita baik ya. Lalu rangsangan pada titik-titik saraf vagus ya di muka kita ya, bisa dengan cara apa, membasuh muka kita dengan air dingin ya, kemudian menepuk-nepuk atau memijat ya. Lalu bisa juga dengan misalnya eh, merangsang di daerah langit-langit dengan suara ya. Suara itu salah satu cara ya, di mana kalau kita mungkin yang Muslim baca Al-Quran gitu ya, kalau yang non-Muslim biasanya mungkin kalau yang Katolik atau Kristen dengan menyanyi gitu ya, atau dengan membuat nada-nada getaran, gitu ya, yang gitu ya. Nah itu dengan merangsang eh, saraf-saraf sensorik dari nervus vagus itu, maka nervus vagus itu akan terangsang. Nah, yang lainnya adalah dengan memijat telinga kita. Jadi telinga kita ini dari cuping atas selalu ke bawah kita pijat. Lalu di sini ada lekuan di atas lubang telinga, kita pijit aja ya. Kurang lebih 10 hitungan ya masing-masing ya. Nah, demikian juga pijatan itu juga 10. Nah, yang lainnya adalah dengan mencoba tarik napas ya, tarik napas panjang, lepaskan ya. Tarik napas panjang, lepaskan lewat mulut gitu ya, tahan. Tarik nafas, tahan ya, misalnya 3 menit, 4 menit, 5 menit, 7 menit, lepaskan lewat mulut. Nah itu adalah salah satu metode untuk merangsang nervus vagus yang akhirnya menimbulkan apa, stres menurun ya, peradangan menurun, gerak usus kita membaik, dan fungsi dari sel-sel makrofag yang saya sebutkan tadi ya itu akan membaik ya. Selain itu juga dia akan meningkatkan serotonin, meningkatkan asetilkolin ya, sehingga gerakan saraf kita itu akan menjadi sinyal-sinyal saraf kita itu akan membaik gitu ya, akan seimbang. Yang lainnya adalah dengan menggerakkan saya ke leher kita ya, ke samping gitu ya. Dipegang aja di sini, kita gerakkan ke samping ya. Yang satunya itu 10 menit ya. Lalu kita bisa mentap dada kita, perut kita gitu ya. Itu juga rangsangan terhadap saraf vagus ya. Lalu tarik napas tadi kita pegang tangan kita di bawah payudara atau di rusuk yang paling akhir itu ya. Kemudian kanan kiri ya kita hitung 10 kali. Itu juga rangsangan yang vagus. Dan ini akan sangat membantu pada orang-orang yang mengalami stroke, mengalami serangan jantung, mengalami asma ya, mengalami epilepsi yang kejang-kejang. Nah, itu akan sangat membantu, walaupun pada beberapa tipe kejang juga ada yang tidak bisa terbantu. Contohnya kejang karena misalnya tetanus ya itu nggak bisa ya. Kalau kejangnya misalnya karena hiperkalemi, nah bisa ya. Hiperkalemi atau apa namanya, peningkatan detak jantung itu bisa ya. Jadi bisa menurunkan palpitasi atau peningkatan detak jantung ya. Nah, lalu pertanyaan tentang apa lagi nih? Sebentar. Leukemia, trombosit selalu rendah. Ya, tentunya untuk meningkatkan trombosit dari makanan kita, kita membutuhkan asupan asupan yang meningkatkan trombosit. Ya, biasanya yang kita gunakan kombinasinya adalah misalnya dengan kurma, ya kita bikin jus atau jambu biji ya, jambu merah itu yang sudah teliti ya. Lalu juga misalnya apa lagi ya?
angka ya, angka itu juga bisa ya. Rata-rata itu kan adalah fermentasi ya, angka itu fermentasi ya. Nah, probiotik juga eh, kemungkinan bisa digunakan untuk meningkatkan eh, trombosit ya. Nah, untuk Utsukushi dan Subarashi tentu akan membantu karena salah satu apa penyebab dari penurunan trombosit itu adalah karena yang namanya immune activated thrombocytopenia, yaitu penyakit autoimun ya. Seperti eh, dengue atau demam berdarah ya, dengue hemorrhagic fever itu sebetulnya adalah hipersensitivitas. Jadi kembali ke ketidakseimbangan sistem imun ya. Maka kalau kita ingin menaikkan trombositnya eh, ya salah satu caranya adalah dengan menyeimbangkan sistem imunnya ya. Dan tadi sudah saya sampaikan bahwa probiotik seperti Lactobacillus lactis salah satu manfaatnya adalah menyeimbangkan sistem imun ya. Ada yang bertanya tentang keputihan sering gatal ya, produk AFC yang cocok. Ya, sebelum kita bicara tentang produknya, perhatikan bahwa keputihan ini kita harus tegakkan ya, diagnosisnya karena apa? Akar masalahnya di mana? Ya, salah satu masalah pada wanita itu adalah karena higien dan sanitasi yang jelek ya. Misalnya mencuci kelaminnya tidak dikeringkan ya. Lalu mungkin penggunaan celana dalam yang bahannya tidak menyerap keringat. Nah, itu kita harus ubah itu dulu ya. Jadi cuci dengan air saja, jangan yang lainnya. Kalau memang betul-betul kira-kira diketahui itu karena bakteri, nah itu biasanya kita bisa menggunakan antibakteri alami ya, misalnya seperti godokan daun sirih gitu ya. Atau ada memang pembersih yang dia mengandung bakteri lactobacillus, ya itu yang mengandung probiotik itu bagus ya. Dan itu bisa diminum, bisa dibuat uh, bakso untuk kelamin ya. Tapi tentunya berbeda produk ya. Kalau kita mau menggunakan Usukushi dan Subarashi, kita bisa mengkombinasikan Subarashi dan Usukushi dengan dosis 2 kali sehari paling tidak. Ya, nah kalau dirasa itu kurang 3 kali sehari, ya, yang usukusinya terutama ya, karena antibakteri pada usukusi itu eh, lebih banyak ya dibandingkan Subarashi. Nah, lalu perhatikan juga ada faktor risiko apa, karena salah satu misalnya faktor risiko yang meningkatkan keputihan adalah diabetes. Ya, orang-orang dengan diabetes maka dia kecenderungannya dia mudah mengalami keputihan karena jamur ya Candida ya karena overgrowth dari Candida. Nah, kalau memang seperti itu ya maka tentunya akar masalahnya itu harus diselesaikan ya, diabetesnya harus diobati ya. Nah, lalu pertanyaan yang lain adalah tentang anak umur 4,5 tahun pupnya seperti kelinci warna hitam. Nah, ini berarti ada sembelit yang berkepanjangan. Coba kira-kira berapa kali sehari ya BAB-nya. Lalu apakah pola makannya sudah seimbang atau belum? Nah, perbaiki pola makannya ya. Harus banyak serat ya, sayur dan buah itu harus banyak ya. Kemudian eh, usahakan kita berkonsultasi ya. Mungkin ada kaitannya anak ini punya disbiosis yang sudah lama. Dan disbiosis yang berat mungkin memerlukan bukan hanya probiotik ya atau prebiotik ya, akan tetapi juga yang namanya transplantasi mikrobiom. Nah, transplantasi mikrobiom yang paling mudah itu adalah dari mulut kita ya, dari air liur ya. Jadi eh, kalau yang saya praktekkan dikunyahin kurma terus digores-goresin di eh, langit-langit mulut dan di gusi. Ya, itu sangat membantu ya. Nah, akan tetapi kalau memang ini sudah lama sekali bisa dipertimbangkan untuk melakukan yang namanya lavemen ya, lavemen atau dengan pemberian
laktulosa ya dari dubur ya untuk merangsang eh, BAB ya karena BAB ini kalau sudah sampai seperti itu biasanya lama dan kalau dia seperti tinja, kambing dan kelinci bisa jadi juga ada tumor di dalam usus. Maka sebaiknya memang kita lakukan pemeriksaan yang lengkap ya, berkonsultasi pada dokter terutama kalau di sini tentunya dokter yang menangani eh, gastroenterologi ya, menangani gastroenterologi pada anak ya. Nah, ada pertanyaan tentang lidah ada rasa asam, padahal hasil USG lambung baik. Ya, lidah berasa asam ini bisa berkaitan dengan GERD juga bisa. Ya, mungkin bukan lambungnya ya, tapi pada eh, apa namanya? Katup atau di antara lambung dengan kerongkongan tuh ada semacam pintu gitu ya, dia bisa membuka dan melebar gitu. Nah, ini mungkin ada kelainan di situ juga bisa dan mungkin perlu dipertimbangkan pola hidupnya. Habis makan misalnya ya, makan nggak boleh berbaring ya. Kalau kita makan malam paling akhir adalah jam 7 malam gitu ya, maka jangan langsung tiduran kalau kita ngantuk ya. Eh, dan kalau kita tidur, usahakan untuk pengosongan lambung yang baik, kita tidur miring ke kanan dulu, ya supaya tidak ada asam lambung yang naik. Ya. Nah, yang kedua, eh, makan itu jangan sampai terlalu kenyang, nah, ya. Berhenti makan sebelum kenyang. Dan proporsi dari makanan kita dalam lambung kita itu nggak boleh terlalu penuh ya. Jadi sepertiga air, sepertiga makan, dan sepertiga udara. Ya, jadi biasakan seperti itu coba. Ya, dan eh, makanlah sesuai jam biologi kita. Ya, pagi hari makanan itu akan diserap dengan baik sebelum jam 9 pagi. Ya. Usahakan sarapan sebelum jam 9 pagi. Ya, lalu siang hari hormon-hormon lapar kita mulai keluar lagi itu usahakan makan ya. Jadi jangan menunda-nunda makan. Jadi jam sekitar jam 1 itu ya. Lalu malam hari tidak boleh lebih dari jam berapa tadi? Jam 7 malam ya. Nah, peranan usus-usi untuk tubuh kita ya. Kalau untuk pencegahan tentunya dia meningkatkan antioksidan ya, kemudian eh, meningkatkan bakteri baik ya, kemudian polifenolnya ini juga dia bersifat salah satunya adalah menghambat kerusakan DNA ya, meningkatkan perbaikan sel, meningkatkan perbaikan DNA ya, kemudian ya mencegah penuaan dini gitu ya. Nah, kalau untuk terapi ya untuk kalau dari berdasarkan penelitiannya adalah dia untuk anti hepatitis, anti hipertensi ya, kemudian untuk mencegah pembekuan darah dan eh, apa untuk imunostimulasi terutama meningkatkan natural killer ya. Ini bisa untuk penyakit-penyakit infeksi atau juga untuk penyakit yang berkaitan dengan kanker karena natural killer itu adalah salah satu sel yang eh, berfungsi dalam pertahanan terhadap virus, terhadap bakteri di dalam sel, dan juga terhadap kanker. Ya. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Panca tentang BAB sampai 10 hari nggak bisa, lalu muntah, bau seperti BAB. Nah, ini mungkin ada penyumbatan, Pak. Hati-hati ya, penyumbatan dari usus. Maka sebaiknya periksa ya ke dokter ya. Jadi kalau BAB sampai 3 hari nggak BAB itu kita harus ah, 1 hari aja ya. Kita udah mikir itu sebenarnya ya. Kalau 2 hari kok nggak BAB, kita udah berusaha nggak BAB, ya kita harus segera melakukan sesuatu ya. Kalau 5 hari nggak BAB ya, duh harus pergi ke dokter ya. Jadi jangan tunggu 10 hari ya. 10 hari nggak BAB itu mengerikan itu ya. Jadi apalagi 10 hari itu kemungkinan usus itu sudah mengandung banyak racun, sudah mengalami banyak apa namanya kebocoran ya. Maka
usahakan jangan menunda-nunda ya. Dan 10 hari nggak BAB itu kemungkinan besar untuk terjadinya apa ya, komplikasi kegawatan itu lebih tinggi ya. Jadi jangan menunda-nunda, segera pergi ke dokter, bisa ke penyakit dalam atau ke gastroenterologi ya. Nah, supaya kita bisa tahu apakah ada sumbatan. Karena kalau seperti ini kemungkinan ada sumbatan ya. Jadi udah ada muntah ya. Dan itu tindakannya harus segera. Tidak boleh ditunda-tunda karena ini masuk dalam kegawatan eh, apa namanya, mungkin memerlukan pembedahan ya. Kemudian efusi pleura. Ini apa yang ditanyakan nih? Efusi pleura itu cairan di dalam selaput paru-paru. Ya, paru-paru kita itu kan diliputi oleh selaput ya. Nah, di situ ada cairan di dalamnya. Ya, mungkin secara bahasa awam disebut sebagai paru-paru basah ya. Nah, ini penyebabnya macam-macam. Ya, bisa karena mungkin ada infeksi paru, bisa karena rendahnya albumin dalam darah oleh karena banyak penyakit ya, bukan hanya karena penyakit di paru ya, tapi juga penyakit ginjal, penyakit hati ya. Kemudian karena misalnya demam berdarah ya, lalu bisa juga karena ada tumor ya, kemudian juga penyakit jantung ya, karena adanya apa namanya, gangguan keseimbangan dalam cairan tubuh ya, itu bisa terjadi eh, paru-paru basah ya. Kemudian dosis, ada yang bertanya tentang dosis batasan. Ya, selalu kita usahakan menggunakan dosis minimal dulu ya. Dalam banyak penelitian rata-rata kalau untuk terapeutik itu 2 kali sehari, kalau maintenance 1 kali sehari ya. Kalau misalnya berat 3 kali sehari silakan ya. Tapi dosis yang standar yang kita gunakan adalah 1 saset dulu masing-masing ya. Kemudian berapa hari kita evaluasi ya? Kita evaluasi misalnya dalam jangka waktu 3 hari. Ada perbaikan nggak dengan dosis itu? Ya, kalau memang tidak ada, kita bisa bisa kita tingkatkan ya. Dan rata-rata untuk waktu yang dibutuhkan ya untuk hasil terapi yang baik untuk penyakit kronik, ya dari banyak penelitian ya itu penggunaan probiotik itu bisa sampai 8 minggu ya. Ini ada pertanyaan, selamat sore dari Pak Bu Faridah tentang glaukoma, kemudian tentang katarak, dan menurunkan tensi bola mata. Nah, tensi bola mata atau glaukoma itu bisa berkaitan dengan penyumbatan yang berhubungan dengan struktur anatomi. Ya. Maka tetap kita harus konsultasi ke dokter mata, dan probiotik ini insya Allah membantu ya. Tapi problematika karena berhubungan dengan mungkin struktur anatomi mata ini harus tetap diselesaikan. Nah, lalu katarak. Katarak itu bisa berkaitan dengan penyakit metabolik, Ibu ya. Jadi bisa berkaitan dengan diabetes, juga bisa juga dengan yang lainnya. Nah, tentunya dengan mengatasi diabetesnya, kita harapkan katarak itu akan membaik ya kan. Tapi mungkin juga dibutuhkan eh, apa ya, solusi, karena itu penumpukan ini ya, penumpukan eh, partikel ya, namanya glukoas glukoaminoglikan namanya ya. Mungkin kalau dia cukup banyak juga harus diselesaikan dengan tindakan operasi atau dengan menggunakan sesuatu yang dia bisa membuat itu hilang gitu ya, dengan obat tetes atau atau mungkin herbal yang bersifat obat tetes gitu ya. Jadi tidak cukup hanya dengan ususnya saja ya, tapi secara anatomi kalau memang itu membutuhkan, itu perlu kita apa namanya, ambil gitu ya. Ada pertanyaan dari Bu Hana ya. Paru ada flek.
tapi nggak pernah batuk dan gejala TBC serta dahak negatif TBC. Apakah itu TBC? Ya, jadi diagnosis TBC itu tentunya ada beberapa metode dan kalau memang negatif ya biasanya negatif gitu ya. Kan tapi sekali lagi saya sampaikan tadi bahwa penyakit paru itu salah satu yang berkaitan adalah dengan apa ketidakseimbangan sistem imun. Ya, maka eh, dengan penggunaan apa probiotik tadi salah satunya adalah salah satu cara untuk membantu kita ya supaya kita mengurangi frekuensi terjadi batuk, infeksi gitu ya. Nah, flek itu bisa jadi bisa karena tadi persensitivitas ya seperti yang saya sampaikan tadi, persensitivitas pneumonitis ya itu salah satu tandanya adalah adanya bercak-bercak pada paru ya yang itu berkaitan dengan kerusakan pada paru-paru ya karena reaksi respon radang pada pada sistem imun yang tidak seimbang tadi ya maka dengan menyeimbangkan sistem imun melalui memperbaiki ekosistem pada usus pola makan kita pola hidup kita mengkonsumsi probiotik itu adalah salah satu cara ya untuk mencegah dan melakukan terapi ya. Ibu Istiana ini bertanya juga, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, tentang paru-paru dalam paru-paru yang mengandung cairan sudah disedot. Ya, ya jadi dasar dari penyakitnya itu kita harus cari ya Bu ya, apakah dari jantung, apakah dari ginjal, dan probiotik dan polifenol dari eh, apa yang ada dalam sukus itu memang banyak diteliti ya untuk mengatasi penyakit-penyakit metabolik dan kardiovaskuler yang berkaitan dengan salah satunya gagal ginjal dan juga apa kardiovaskuler dan jantung ya. Akan tapi kalau ini berkaitan dengan kekurangan albumin ya maka asupan albumin kita harus ditingkatkan ya. Jadi harus tahu hasil labnya. Ya kalau ada hipoalbuminemi, maka hipoalbuminemi ini harus kita tingkatkan dengan mengkonsumsi sesuatu yang meningkatkan albumin. Contohnya apa? Bisa dengan mengkonsumsi ikan. Ya berapa ikan seperti ikan gabus itu bisa meningkatkan albumin. Ya lalu juga beberapa yang lainnya misalnya putih telur. Ya putih telur itu dia bagus untuk meningkatkan albumin. Ya. Nah pertanyaan yang lain tentang bayi yang prematur. Ya, dari Pak Andi Darwin, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayi prematur 6 bulan dengan usia biologis berapa ini ya? Meski sudah 6 bulan lahir, usia biologisnya berapa Pak dulu? Lahirnya usia kehamilan berapa? Belum tahu ya. Ya, jadi eh, konsumsi USU, SOP seperempat saset per hari. Nah, minum ASI tidak? Nah, ini penting juga ya. Dan memang problema bayi prematur apalagi kalau tidak disusui. Nah, itu akan lebih besar ya karena air susu ibu itu tidak tergantikan ya. Mungkin perlu dikonsultasikan pada dokter anak ya, kemudian apakah disusui atau tidak. Nah, ibunya ini yang perlu juga diterapi ya karena air susu itu dipengaruhi oleh eh, makanan ibu, oleh ekosistem ibu ya. Jadi seorang ibu kalau menyusui apalagi anak prematur tentu makanannya harus dijaga ya, harus banyak sayur, buah, probiotik ya. Lalu kalau kita pernah mendapatkan antibiotik ya tentunya anak ini harus mendapatkan sumber mikrobiom dari tempat lain. Nah, sebenarnya dari ayah atau dari laki-laki. Ternyata ada banyak penelitian yang membuktikan bahwa bayi kita tuh membutuhkan ekosistem dari laki-laki. Nah, maka kalau salah satu solusinya adalah dengan teknik ya. Dalam Islam itu dengan mengunyahkan korma, lalu digores-goreskan di langit-langit mulut dan gusi. Nah, itu oleh laki-laki. Ya, nanti bisa dicari di YouTube ya. Em, tentang teknik itu saya banyak menyampaikan ya. Nah, lalu
Pencernaan tidak bagus apa bisa hanya usus dan subah? Ya, tentunya kalau hanya satu modalitas tidak ya. Jadi tetap pola makan ya, pola makan kita perhatikan, pola hidup kita perhatikan. Jadi jangan bergantung pada satu modalitas ya. Usul dan subah sangat membantu, tapi jangan pernah bergantung pada satu modalitas. Tetap pola makan kita diperbaiki, pola hidup kita diperbaiki ya, makan yang organik ya. Eh, GERD bisa sekali ya, GERD bisa ya. Kemudian asam lambung ya bisa ya. Jadi jangan jangan takut karena asamnya ya, karena kadang kita berpikir rasanya asam apa nanti nggak akan nambah keasaman lambung ya, tidak ya. Dan mungkin kita bisa siasati dengan meminumnya 2 jam sesudah makan ya. Kalau baiknya kan 2 jam sebelum makan ya, dimana itu sebenarnya kondisi lambung kosong ya. Kan tapi kalau kita takut, khawatir ya, dan mungkin kita ada sensitifan yang lebih tinggi gitu ya, mungkin pilihlah 2 jam sesudah makan ya. Probiotik dari tempe bagus ya kan, tapi perhatikan ya bahwa tempe pengolahannya ya, lalu apakah kedelainya itu organik atau tidak ya, apakah dia GMO atau tidak ya, karena problematika kita ketika kita menggunakan tempe yang dari kedelai itu adalah bila kedelai itu dilakukan modifikasi genetik ya. Nah, tempe itu sebenarnya tidak selalu dari kedelai. Kita bisa membuat tempe dari biji-biji yang lain ya. Bahkan dari beras ya, kita bisa membuatnya dari beras juga ya, dari lentil, dari apa, kacang hijau, kacang tolo itu bisa dibikin tempe ya. Jadi tidak selalu dengan biji kedelai ya. Sakit persendian. Ya, coba dengan dosis yang rendah dulu tadi 2 kali sehari ya akan, tapi bisa tidak juga kalau parah ya 3 kali sehari. Dan tentunya kita harus perhatikan berat badan kita ya, karena sakit persendian tuh kadang kala kalau apalagi usia kita sudah apa namanya lanjut gitu ya, itu bisa terjadi karena dehidrasi dan penuaan. Nah, berat badan itu tentunya akan memperberat ya, karena tumpuan kita saat kita berjalan, saat kita melakukan aktivitas itu biasanya apa berkaitan dengan sendi-sendi kita ya, maka berat badan harus diturunkan, pola makan harus diperbaiki, dan juga lakukan aktivitas itu yang ergonomi. Jadi bagaimana caranya supaya kita berjalan itu tidak membebani lutut. Kemudian bagaimana caranya kita naik tangga, turun tangga tanpa harus membebani lutut. Demikian juga bagaimana mendesain lingkungan kita ya supaya kita tidak terlalu membebani lutut. Jadi misalnya bagaimana tempat tidur ya, kalau untuk orang tua itu ya mungkin perlu dikasih pegangan. Kemudian kamar mandi juga begitu. Jadi apa namanya? Tidak cukup hanya dengan mengkonsumsi sesuatu ya. Kenapa nih kok ada muncul seperti ini nih? Ya, eh lalu pertanyaan yang lain. Epilepsi ya. Nah, epilepsi itu kan karena memang gangguan kelistrikan pada otak ya, Ibu ya. Dan eh, kita harus menyadari triggernya apa. Karena eh, terapi pada epilepsi itu juga trigger juga kita harus perhatikan, apakah stres, apakah apa gangguan elektrolit. Jadi nggak boleh seorang anak itu sampai dehidrasi gitu ya, atau demam kah atau yang bagaimana. Kita harus menyadari itu. Nah, itu hindari. Nah, lalu rangsang nervus vagusnya tadi ya. Jadi eh, pertolongan pertama ya pada orang yang mengalami epilepsi, menjaga dia aman kejangnya, hindari apa namanya benda-benda yang mungkin akan mencederai, dan pasang karet atau sesuatu yang mencegah eh, apa lidah atau bibir tergigit gitu ya. Kemudian apa namanya rangsang nervus vagusnya. Nah, usus-usus dan sebenarnya tentu akan membantu ya, karena eh, apa
regenerasi sel itu sangat diperlukan ya dari anak-anak yang mengalami epilepsi. Dan tentunya pola makan, pola hidup ya kita harus perbaiki juga ya. Ya, nggak bisa kita menyalahkan produk ya, karena kan epilepsi itu eh, tidak berkaitan dengan komponen-komponen pada AFC produk ya. Eh, Mungkin anak ibu mengalami salah satunya leaky gut. Nah, kalau leaky gut, pertimbangkan makanannya dulu. Ya, coba eliminasi makanan-makanan yang selama ini diberikan pada anak kita. Ya, kira-kira mana yang berpotensi. Jadi jangan langsung kita menyalahkan, oh ini karena kita kasih AFC gitu ya. Jangan, ya perhatikan dulu. Lalu paparan-paparan yang lain, ya paparan-paparan yang lain saya, apakah kita memberikan misalnya dari injeksi sesuatu gitu ya. Apakah kita memberikan injeksi sesuatu yang kira-kira jadi mengetahui sesuatu hal itu menyebabkan kejang itu tidak semudah oh kan beberapa hari ini kita beri dia ini gitu ya. Tapi harus benar-benar dieliminasi mana kira-kira semuanya gitu ya. Coba hentikan dulu, lalu coba perkenalkan satu-satu yang mana yang kira-kira memicu. Ya, tapi kalau dari kandungan apa yang ada pada subarasi dan sukusi tidak ada yang memicu kejang sebetulnya ya, dan justru sebaliknya ya, karena dia memperbaiki usus ya, kemudian membuat anti peradangan, menurunkan apa namanya, menyeimbangkan apa neurotransmitter karena dia meningkatkan apa mengandung glutation ya, dan mengandung peptida-peptida yang diperlukan untuk neurotransmitter gitu ya. Jadi apa namanya, mungkin perlu dicari penyebab-penyebab yang lainnya dan juga dieliminasi kira-kira triggernya apa ya. Kemudian ada pertanyaan dari Evolution BC tentang autoimun. Boleh, tadi kan Lactococcus lactis malah justru bisa menurunkan peradangan ya. Eh, Mana autoimun yang agak sulit ya gitu ya. Tentukan mana yang boleh, mana tidak. Karena sebetulnya kalau dari kandungan-kandungan suku sih nggak ada yang memicu autoimun gitu ya. Jadi untuk menyatakan mana yang terpicu itu sulit ya, karena mengeliminasi yang lainnya itu selama ini kan belum ada penelitiannya. Ya, dan orang yang mengadu bahwa oh habis minum ini autoimunnya kambuh, kan tidak ada penelitian kenapa, trigger yang lain apa gitu ya. Kemudian dieliminasi dan apakah benar hanya usus ini penyebabnya. Jadi tidak mudah kita menuduh oh habis konsumsi ini, konsumsi usus terus malah jadi autoimunnya meningkat. Ya karena autoimun itu triggernya rata-rata justru dari makanan, dari misalnya faktor endogen kita ya, karena stres ya, karena paparan sesuatu yang kalau seperti saya lupus gitu karena paparan sinar matahari yang terlalu terik yang meningkatkan dsDNA gitu ya. Jadi kalau di situ tidak ada yang memicu, ya kita nggak bisa menuduh begitu saja ya, karena kandungan suku sih peptida lah, oke peptida ya, peptida salmon ya, oke. Tapi dia punya alergi salmon nggak? Kalau dia nggak punya alergi salmon, dia tidak akan memicu gitu ya. Nah itu pandangan saya ya. Kemudian biasanya ada kaitan sama hiperestrogen misalnya ya. Hiperestrogen itu eh, kira-kira lebih dari ketidakseimbangan organ kita ya. Jadi bukan dari misalnya seperti telur salmon gitu ya. Nah, akan tapi memang kita harus perhatikan juga paraben ya. Nah, perempuan apalagi ya. Paraben itu dari paparan dari apa kosmetik kita, skincare kita ya, lalu
pestisida ya. Nah, kalau kita konsumsi makanan nggak organik, tentu kita dapat pestisida. Nah, kita harus lebih khawatir, jangan-jangan nih karena pestisida yang kita makan. Jadi jangan selalu menyalahkan, bisa minum usus ini gitu ya. Jangan ya. Dan harus kalau ada pernyataan seperti itu ya, kita harus benar-benar kritis ya. Apakah memang benar karena itu atau sebenarnya ada trigger-trigger yang lain ya. Oh, epilepsi 4 kali kejang, setiap kejang pikiran kosong, mata yang melotot. Nah, ini ada karena imunisasi ya tentunya harus detox ya. Karena ya kita tahu bahwa vaksin-vaksin yang ada di Indonesia ini adalah vaksin yang jenis tradisional ya. Di mana vaksin yang tradisional itu apalagi kalau kita pakai yang dosisnya multiple dose yaitu mengandung eh, beberapa pengawet dan juga eh, namanya zat tambahan namanya adjuvan ya untuk meningkatkan peradangan ya maka mungkin perlu dilakukan detox dan usus dan sebarasi insya Allah akan membantu ya karena itu ada pencemaran logam berat ya Bu ya jadi harus detox logam berat ya eh, terutama merkuri dan aluminium ya Dok, kemudian ada pertanyaan gini, Dok. mm-mm, Mau tanya mungkin dia ya. Jadi kan ada ini balik ke patogen lagi, Dok. Jadi ya dia bertanya, apakah kusi-kusi ini bisa untuk membantu misalkan kayak para perokok atau apa? Ini saya simplifikasi pertanyaannya, Dok. Kayak untuk ya perokok atau mungkin orang yang bekerja sehari-harinya di lapangan, ketemu di jalan raya, kena asap, polusi dan lain-lain. Dan terutama tapi rokok itu sih, Dok. Rokok itu terus mm, suka makan goreng-gorengan, bakar-bakaran itu cocok gak dok untuk itu dan konsumsinya kalau boleh tahu untuk orang ya sebenarnya mungkin bukan yang nanya aja ya dok ya kayak model saya atau siapa Niko semua juga kayak sering ya makan bakar-bakaran, goreng-gorengan apa gitu kan. Nah, kira-kira iya berapa yang cocok dok kalau untuk dari efektifnya lah kita bilang. ya pokoknya habis makan itu harus segera ini konsumsi ya jadi 2 jam tadi ya 2 jam sudah makan lah gitu ya karena eh, dengan harapan apa dengan harapan eh, racun yang ada itu langsung dinetralisir gitu ya karena kalau kita lama sebelum sudah makan terus jaraknya lama gitu ya mungkin kecenderungannya akan lebih berat kita atasi ya jadi sudah makan itu kita konsumsi aja ya kira-kira ya 1 saset usukusi 1 saset subarasi gitu Oke, oke. ya. Ini jadi itu ya teman-teman jawabannya. Jadi tadi ada yang tanya juga, saya nggak tahu sih bisa atau enggak ya dok. Tapi ini kalau boleh saya perjelas pertanyaan. Jadi dia nanya kalau untuk perokok yang ada niat pengen berhenti ngerokok, ini bisa nggak? Ini seakan-akan kan kayak kita kan menggantikan rokok. Rokok itu kan Iya memberikan nggak apa ya bisa sensasi lah dan segala macam. Kita nggak bisa kan dok. itu aditif ya. Eh, efek aditif itu kan di otak ya jadi orang-orang yang kecanduan zat apapun bukan hanya rokok ya atau bahkan misalnya pornografi gitu-gitu ya itu tentunya perlu terapi psikoterapi. Jadi bagaimana dia habitnya itu harus diubah menjadi habit yang positif gitu ya, dan dia bisa mengalihkan apa kecanduannya itu pada sesuatu yang positif. Nah, kecanduan itu rata-rata kelainannya di otaknya itu tidak permanen, ya. Jadi mungkin dalam apa patologi anatomi itu istilahnya masih mungkin balik gitu ya. Kalau kita bisa mengatasi sumbernya. Nah, maka modifikasi memang penting ya, modifikasi, modifikasi perilaku. Terutama kita harus mempunyai niat yang kuat dulu. Ya, lalu eh, ya kita cari pengganti rokok yang lebih positif gitu ya. Mungkin eh, apa namanya bisa dengan apa ya permen-permen ya, permen-permen atau rokok herbal ya atau eh, ya afirmasi positif ya dengan melakukan kesibukan yang membuat kita lupa ya dengan merokok ya. Kecanduan yang lain misalnya kecanduan game, kecanduan apa ya?
video porno misalnya, itu juga begitu. Jadi kita harus mengurangi eh, paparan, kita mengurangi eh, ya mengkonsumsi itu gitu ya. Dan kadang modifikasi sosial juga perlu. Jadi lingkungan pertemanan kita harus modifikasi. Jangan sampai kita bergaul dengan orang yang punya kebiasaan yang seperti itu, ya. Jadi tidak cukup hanya dengan konsumsi probiotik. Nah, probiotik ini mengatasi dampak negatif yang berkaitan dengan misalnya keracunan, ya, peradangan, peningkatan apa radikal bebas di dalam tubuh karena dampak dari rokok atau dampak dari kecanduan obat itu. Ya, itu. Ya. Oke, oke. Semoga bisa menjawab ya teman-teman ya. Jadi Ya. nggak bisa bisa dialternatifin yang lain lah maksudnya. Tapi jangan kebanyakan juga. Jadi ntar jangan. Iya dokter Susi bilang saya ganti rokok dengan permen. Terus sehari konsumsi permen misalkan 2 bungkus gede gitu. Ya sama aja diabetes yang ada. Jangan terlalu berlebihan juga ya. Ya. Sesuai dengan takarannya aja. Semuanya sesuai dengan yang Ya. seharusnya. Oke. Ada rokok herbal. Ada saya nggak tahu sih herbal atau enggak ya, herbalan atau enggak ya. Cuman kan itu kan biasanya yang tradisional ya. Saya pernah dikasih lihat itu, jadi kayak ada yang udah engkong-engkong yang milin sendiri gitu kan. Terus itu dimasuk-masukin ke dalam itu dijual. Itu mungkin herbal tuh saya nggak tahu deh tuh isinya. Ya, jadi Tapi kayak tembakau, kalau mm, tembakau itu sebetulnya kalau dia organik ya dan hanya dikonsumsi dengan cara yang tradisional, itu dulu dimanfaatkan untuk obat. Ya, bahkan penelitian teman-teman saya itu untuk terapi kanker gitu ya. hmm, Ya, tapi tentunya kalau itu sudah dikombinasikan dengan tadi ya pengawet, kemudian filternya itu mungkin mengandung sesuatu ya yang mungkin menimbulkan akhirnya kalau dibakar itu menjadi berbahaya gitu ya. Itu kita harus hati-hati gitu ya. Jadi em, konsumsi rokok yang untuk pengobatan dan itu tentu berbeda ya gitu. oke dok, ada yang tanya dok. Ya. Eh, ada anak usia di bawah 10 tahun kena HIV, ini kayaknya dari orang tuanya ya, dari ibunya harusnya ya. Karena kan atau bisa dari mana juga dok HIV. Dan kalau dia nanyanya uh, sebenarnya kalau boleh atau nggak konsumsi ya sebenarnya boleh-boleh aja ya dok ya. Cuman maksudnya apakah ada takaran khusus gitu loh? Karena kan selama ini kita bilangnya untuk orang dewasa segini 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 gitu kan. Terus yang kita udah Ya, edukasi ke member pun kayak ya udah konsumsi 2 atau 3. Ini sama nggak kalau anak di bawah 10 tahun ini atau ada perbedaan dok? kalau di bawah 10 tahun usia di atas 2 tahun ya, itu dosisnya kalau menurut saya ya sudah sesuai dewasa aja, apalagi kalau HIV ya. Nah, HIV ini memang sekarang semakin meningkat. Human Immunodeficiency Virus ya, itu karena ya ekosistem manusia itu semakin rusak sekarang ya. Apalagi dengan metode kelahiran, kemudian anak-anak Indonesia itu rata-rata dikasihnya susu formula gitu ya. Nah, dan HIV ini bisa menular eh, bukan hanya karena misalnya hubungan seks bebas ya. Jadi bisa juga karena ya tadi ibunya HIV, nah, anaknya jadi HIV bisa ya. Jadi apa ya sekarang ini memang yang perlu kita inikan lagi tuh bahwa kita ini ekosistem ya. Kita ini ekosistem dan selama kita bisa menjaga ekosistem kita seimbang dengan pola makan yang baik, pola hidup yang baik, dengan mungkin konsumsi probiotik, polifenol makanan dari baik dari makanan maupun dari suplemen gitu ya. Insya Allah ya kita tidak akan terinfeksi. Dan kalaupun sudah terinfeksi itu akan membantu, ya itu akan membantu gitu. Ya. Eh, saya mengurangi pertanyaan gini ya dok ya, kan kayaknya Mm-mm. kalau misalnya pertanyaannya takarannya berapa, boleh atau nggak konsumsi, kan Ya, kayaknya itu ya udah pertanyaan gitu aja ya dok ya. Nah kita cari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin lebih lebih bisa dipakai secara general, lebih bisa dipakai secara umum ke teman-teman lain yang nggak nanya juga gitu loh. Jadi biar ya mereka bisa boleh lebih ngerti juga. silakan. Ya. Saya bantu filterisasi ya. Jadi apakah ada pantangan
untuk orang yang menderita epilepsi, tantangan makanan tentunya. Ya, epilepsi ini bahkan sebentar, selain makanan ya, stres ya, kemudian eh, makanan mungkin Sama kayak general lah ya dok ya, maksudnya makanan ya sama yang kayak kita harus hindari waktu kita sehat nggak sih? terutama ya MSG ya, ya MSG, makanan pada MSG ya. Kemudian micin tuh ya teman-teman ya, jadi ya jangan jadi generasi alkohol ya, micin ya. ya alkohol, gula yang terlalu tinggi ya, itu trigger ya. Jadi Hmm. hindari. Alkohol kan bisa juga pada makanan yang bukan apa minuman beralkohol ya, tapi makanan yang mengandung alkohol, buah-buah yang terlalu matang itu mengandung alkohol gitu ya. Misalnya tape ketan yang berair itu kan mengandung alkohol. Jadi hindari makanan-makanan yang seperti itu. Konsumsi MSG itu bisa men-trigger ya. Jadi harus masak tanpa MSG. Dan MSG pun kita harus hati. MSG itu ada juga yang alami ya. Jadi hindari makanan-makanan yang tinggi glutamin lah ya. Yang misalnya apa seafood ya itu banyak ya yang mengandung gitu ya glutamin ya. Hmm. Hindari Oke. misalnya soda ya, energy drink ya. Lalu minum kopi yang terlalu sering gitu. Kemudian tidak boleh tidur yang terlalu larut malam. Apa lagi ya? Ya mungkin itu mungkin ya. Ya itu oke lah itu. Jadi itu ya teman-teman. Jadi tadi ada yang tanya kayaknya urgent tuh mungkin anaknya epilepsi atau gimana dok. Dan terus pertanyaan selanjutnya gini dok. Jadi eh, secara general aja ya teman-teman ya karena kan ya bukannya nggak ada habisnya ya. Memang nggak akan ada pernah habisnya kalau misalkan saya tanya kayak misalkan saya demam konsumsi berapa, saya kanker konsumsi berapa, saya diabetes konsumsi berapa, saya demam berdarah konsumsi berapa itu nggak akan ada pernah habisnya teman-teman. Jadi kalau yang kayak begitu, mungkin gimana ya efektifnya kita jawab ya dok. Mulai dari takaran awalnya itu dua mungkin ya dok ya kita bisa bilang ya dok ya. Iya, ya. Kalau dari banyak penelitian itu rata-rata 2 kali 1 gitu ya, Eh, rata-rata. ya jadi kita ngomong dari takaran awal mungkin let's say kita bilang 2 saset misalkan. Nah terus dari situ kita yang tahu kondisi pasiennya seperti apa, mungkin dari situ kita bisa menyesuaikan lagi benar ya dok ya. Ya, jadi Contoh. ada evaluasinya, monitoringnya gitu ya. Kan tiap orang pola makan, pola hidup juga berbeda-beda ya. Jadi kita tidak bisa menggeneralisir untuk satu kasus itu harus segitu Yes, gitu ya. setuju, setuju. Yes, jadi tapi ingat ya teman-teman, takaran awalnya itu 2 sehari. Tapi kita nggak bilang untuk yang kayak, contoh kita nggak bisa samain nih, kita nggak bisa samain pasien kanker dan pasien demam berdarah, contoh gitu ya. Kita nggak bisa samain itu dua sama-sama dua atau apa. Karena dokter Susi, saya atau dokter Susi pun kita nggak megang datanya gitu loh. Kita nggak megang datanya, kita nggak megang hasil uji kesehatannya seperti apa gitu. Jadi kita produk kita ini kan makanan balik lagi bukan obat yang kayak ada takaran pastinya gitu loh ya teman-teman jadi bukan yang kayak oh saya harus konsumsi berapa sih awalnya itu kita pasti konsumsi dua semua dokter rata-rata saya tarik eh, titik tengahnya itu semuanya pada bilang dua di awal kemudian nanti kalau misalkan membaik ya udah mau stay di dua monggo silakan kalau kira-kira sudah super benar-benar membaik mau dikurangi jadi cuma 1 saset untuk maintain boleh atau mungkin nggak membaik ditambahin lagi juga boleh mungkin mau jadi dari dua jadi tiga atau dua jadi empat atau mungkin bahkan mau enam gitu loh itu kan sebenarnya kita makanan ya kita nggak ada ilmu khusus yang tentang makanan teman-teman sampai hari ini pun nggak ada ilmu khususnya. Nah, itu ilmu itu hanya dipunyain oleh kita sendiri jadi karena tubuh kita sendiri atau mungkin tubuh pasien orang terdekat kita yang tahu gitu kan. Jadi sekarang kayak saya tanya dokter Susi, dok, saya makan nasi 1 piring kenyang. Ternyata tiba-tiba dokter Susi bilang, enggak, saya 3 piring baru kenyang.
Itu nggak ada ilmunya tuh. Itu karena tergantung semuanya dari masing-masing orang. Mungkin perut saya, lambung saya sama dokter Susi beda toh, begitu kan? Jadi kayak, Iya. Halo, mungkin sinyalnya nih. sorry keputus dok. Jadi saya sampai Iya. hari ini belum ada penelitian mungkin tentang kenyang ya. Kenyang itu ya udah diteliti kenyang karena lambungnya udah terisi, perut kita sudah terisi dan lain-lain kayak begitu. Ini sama aja teman-teman walaupun produk kita nggak bikin kenyang gitu ya. Jadi jangan dibilang ini AFC katanya Angga bisa bikin kenyang. Bukan begitu. Cuman kita ini judulnya kan makanan kesehatan teman-teman. Makanan kesehatan ini udah judul depannya aja makanan. Jadi nggak ada takaran atau apa. Walaupun kita mau masuk ke dalam memes dan lain-lain kayak begitu, toh tetap kita ujungnya yang diakui oleh negara, diakui oleh Jepangnya, yang diproduksi oleh Jepangnya semuanya makanan. That's it. Udah. Jadi kalau tanya takaran boleh atau enggak, kalau boleh atau enggak pasti boleh jawaban. Tapi tinggal gimana cara kita kasihnya. Contoh kayak tadi ada yang tanya, dok, ada pasien cuci darah, boleh nggak konsumsi misalnya? Boleh ya dok ya jawabannya ya. Cuman mungkin caranya aja kan. Mungkin apakah ada caranya itu setelah cuci darah berapa lama atau sebelumnya atau gimana gitu loh maksudnya kira-kira. Iya, jadi sebetulnya kalau dari kandungan-kandungan yang ada pada produk-produk kita itu tidak ada yang membahayakan ya. Hmm. Hanya saja eh, apa ada orang itu jadi kalau melihat seperti ini tuh kadang bergantungnya ya pada pada produk gitu ya. Nah, itu yang kita Yes. harus hindari. Jadi tetap yang namanya pengobatan itu misalnya kita selama ini mengkonsumsi obat anti diabetes ya. Kita nggak bisa berhenti langsung dari obat kita terus langsung kita switch ke apa yang kita anggap itu dia akan bermanfaat pada kita. Nggak boleh seperti itu. Jadi tetap harus dimonitor ya, termasuk pola makannya tadi ya, pola hidupnya gitu. Demikian juga kalau kita mengalami gagal ginjal gitu ya. Nggak bisa kita langsung berharap produk ini berefek instan menggantikan tuh nggak bisa gitu ya. Oke, Gitu. itu Hmm. itu udah menjawab sih beberapa pertanyaan ya teman-teman ya. Semoga Ya, bisa menjawab. Jadi bukannya nggak mau ya dokter Susi kalau ada waktunya juga pasti mau jawabin gitu kan. iya, Apa yang dia tahu, apa yang dia punya pengetahuannya dia pasti mau sharing. Cuman masalahnya kalau kayak begini kan kita jawab ya jatuhnya nanti akan pertanyaannya munculnya yang sama lagi itu lagi kan karena kita kita hanya nggak bisa bisa general, mohon maaf secara general nah ya. kita bisa general karena di sini bukan konsultasi individu gitu loh ya teman-teman karena Ya kan ini benar. kita judulnya seminar kita Ya, memberikan edukasi kalau bisa tuh sebanyak-banyak ya contoh ini hampir 200 orang kalau bisa 200-200-nya dapat informasi gitu loh nggak cuma kita tujuin ke satu atau bahkan mungkin 10 orang dari 200 ini kan nggak mungkin kita kalau bisa mau 200-200 ini mendapatkan sesuatu gitu ya teman-teman semoga jelas ya ya, oke. Oke kayaknya kalau udah gitu udah sore. iya, pertanyaan juga kayaknya kan dari tadi kan itu. Jadi semoga bisa Ya, menjawab ya. Jadi sama. kalau untuk pertanyaan kayak untuk stroke bisa nggak, untuk cerebral palsy bisa nggak, untuk katarak bisa nggak apa? Kita kalau bisa bukan overclaim, cuman kalau ditanya bisa atau enggak ya jawabannya bisa, gitu kan? Karena bisanya bisa apa dulu nih kan? Kan tanyanya cuma bisa atau enggak ya bisa gitu. Atau tanyanya boleh atau enggak ya boleh gitu kan? Tapi kita nggak menjamin kesembuhan balik lagi teman-teman ya jadi kita nggak menjamin kesembuhan kita nggak mengklaim kita bisa menyembuhkan kayak tadi dokter Susi bilang itu saya kasih contoh untuk penyakit diabetes let's say kita bilang saya udah insulin sering tiap hari saya udah konsumsi obat anti diabetes saya udah apa nggak makan nasi putih dan lain-lain terus karena dikenalin produk subarasi atau sususi saya tiba-tiba berhenti tuh semua obat terus saya balik makan nasi putih lagi saya konsumsi sugar dan berharap saya bisa sembuh karena orang-orang
kecapnya semuanya kalau yang jualan pada bilang ini obat dewa katanya gitu ya. Jadi Iya. saya ya sesuai dengan lapangan aja saya bilang kan rata-rata gitu kan kalian kan bilangnya ini kayak produk dewa gitu kan ya. Eh, Menurut saya itu kurang tepat karena kenapa satu kita ini sifatnya makanan bukan obat kita nggak bisa menyembuhkan kita hanya bisa mendukung kesembuhan teman-teman itu beda ya menyembuhkan dan mendukung kesembuhan menyembuhkan itu kalau teman-teman nggak konsumsi apa-apa bisa sembuh konsumsi punya kita. Tapi kalau mendukung kesembuhan, teman-teman harus tetap konsumsi obat, harus ngelakuin semua yang teman-teman lakuin. Entah itu mungkin ada konsultasi ke dokter, tetap nggak makan nasi putih, dan lain-lain. Terus tambah produk kita. Itu lebih cepat penyembuhannya. Dan itu sudah dibuktikan. Itu udah ada testimoninya, itu udah ada orang yang secara menjadi saksi langsung dia tadinya seperti apa, terus dia menjalankan apa yang seharusnya dijalankan, terus dia sambil konsumsi produk ini sembuh gitu kan itu udah banyak jadi saya bisa bilang kita ini mendukung penyembuhan kalau teman-teman yang sekarang sudah jalan kan kita nggak tahu ya orang namanya diabetes konsumsi obat diabetesnya belum tentu sembuh seumur hidup loh bener ya dok ya belum tentu sembuh Iya. juga bisa seumur hidup minum minum tetap minum obat tetap insulin ya dok ya bener kan Iya. karena Ada pankreas lumayan itu. sulit untuk diperbaiki sih kayaknya Ya kalau pankreasnya sudah rusak semua ya, eh, apa regenerasi selnya akan lebih sulit dibandingkan orang yang pankreasnya mungkin rusaknya nggak terlalu parah gitu ya. Jadi kita nggak bisa menyamakan setiap orang ya. Dan ya. kesembuhan itu sekali lagi dokter pun tidak pernah mengklaim menyembuhkan ya karena apa Hmm, namanya kesembuhan itu ya yang menentukan hanya Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya benar sudah sekali betul yang sekali banyakin berbagi. doa juga bener ya dok ya Iya benar gitu. hmm. Dan itulah teman-teman. Jadi jangan pernah merubah pola hidup dari yang menurut kalian sudah positif dirubah menjadi yang sebelumnya yang mungkin bisa dibilang negatif gitu loh. Kayak contoh tadinya saya udah hidup sehat, tiap hari olahraga, Iya. eh, makan makanan manis, nggak ngerokok, nggak apa segala macam kayak gitu. Karena saya punya gejala stroke contoh. Terus saya dikenalin obat, balik lagi nih saya contohin, saya dikenalin Subarasi atau Sukusi, terus karena orang-orang pada bilang ini obat apa produk bagus gitu ya, makanan kesehatan nih suplemen bagus lah intinya gitu. Saya balik, saya coba-coba balik, saya ngerokok lagi atau saya mungkin ngurangin olahraga ya atau apa ya itu salah. Ujung-ujungnya malah ntar yang kena blame produknya gitu loh. Bener Iya. kan? Yang Iya benar. ujung-ujungnya wah saya konsumsi Suba Utsu jadi makin parah nih. Ya, padahal lu aja berhenti olahraga dari tadinya nggak makan nasi putih aja jadi makan nasi lagi, misalkan kalau untuk diabetes gitu loh. Kira-kira gitu teman-teman untuk logikanya ya. Jadi bisa dibantu mungkin diedukasi ke teman-teman lain, kerabat-kerabat lain yang mungkin masih kebingungan atau mungkin masih belum paham. Betul. Itu ya kira-kira teman-teman. Oke, siap. Terima kasih. Oh, ini pada baterai pada habis. Waduh. Oke, Baterai teman-teman. saya juga Terima mau kasih. habis tadi. Iya, Iya, makanya nih. Oke, dokter. Terima kasih dokter untuk hari ini. sama-sama Semoga semuanya. Ya, semoga semuanya terbantu dengan materi sharing hari ini, teman-teman. amin, amin ya robbal alamin. Selamat Selamat weekend semuanya. weekend. Jangan Jangan lupa lupa bahagia ya bahagia. dok ya. Ya, Asik, gitu dia template-nya kan. sehat Yang selalu ya. benar tapi kalau kita bahagia, penyakit juga nggak berani datang teman-teman. Seriusan. Benar, ya. Ya kan? Oke, semoga bisa ketemu lagi di lain waktu teman-teman. Terima kasih sekali lagi dokter Susi untuk sharingnya. Dan selamat sore teman-teman Sama-sama. semuanya. Sampai jumpa di hari Senin. Terima kasih semuanya. Jumpa Selamat sore. semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.